Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Alan, Nuit, Mulyana, Dava, Nia, Rena, dan Sudrajat. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada video tersebut? Video tersebut merupakan suasana mencekam saat reformasi tahun 1998. Dan reformasi adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kebijakan Habibie di bidang ekonomi. Yang pertama, Habibie berperan menekan praktik monopoli. Yang kedua, membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, membuat tim ekonomi yang bebas dari interval politik. Dan yang terakhir, menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ada juga kebijakan Habibie di bidang sosial budaya. Yang pertama, pencetusan faktor. Yang kedua, pengembangan pesawat. Yang ketiga, pendirian The Habibie. Keempat, berdirinya Ikatan Alumni Program Habibie. Kebijakan Habibie di bidang politik. Yang pertama, memberikan kebebasan pada rakyat untuk melakukan aspirasinya. Yang kedua, membebaskan narapidana politik atau disebut juga dengan NAPOL. Yang ketiga, membuat larangan berdirinya serikat buruh independen. Dan yang terakhir, membentuk 3 undang-undang yang demokrasi. Salah satu di antara dukun PBB ini adalah pembekuan DPR dan MPR. Karena itu TNI dan Polri berkewajiban untuk menghalangi adanya sidang istimewa yang akan digelar besok pagi. Supaya suaranya bulat untuk menjatuhkan Abdul Wahid. Kebijakan Abdurrahman Wahid di bidang politik. Yang pertama, memisahkan TNI dan Polri. Yang kedua, mencabut larangan dengan PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang ketiga, mengakui Konghucu dan menjadikan hari Imlek sebagai hari nasional. Dan yang terakhir, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tidak berjalan dengan baik. Abdurrahman Wahid di bidang ekonomi. Yang pertama, melawan tekanan IMF. Yang kedua, perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Dan yang terakhir, ketimpang turun. Ada pula kebijakan Abdurrahman Wahid di bidang sosial budaya. Yang pertama, mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Yang kedua, pemberlakuan dekret. Juga kebijakan Megawati di bidang politik. Yang pertama, mengadakan pemilu demokrasi pada tahun 2004. Yang kedua, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. Yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain. Kebijakan Megawati di bidang ekonomi. Yang pertama, mengurangi hutang luar negeri. Yang kedua, menstabilkan kinerja ekspor. Dan yang terakhir, menstabilkan kurs dan menekan inflasi. Kebijakan Megawati di bidang sosial budaya. Yang pertama, mengajak warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sesuai haknya. Dan yang kedua yaitu membangun fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di Aceh dan merekrut guru-guru untuk ditempatkan. Kebijakan SBY di bidang politik. Yang pertama, menekankan program ekonomi mikro. Yang kedua, pembangunan infrastruktur massal. Kebijakan SBY di bidang ekonomi. Yang pertama, mengurangi subsidi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Yang kedua, mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Dan kebijakan sosial budayanya. Yang pertama, meredam berbagai konflik di Indonesia. Yang kedua, dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Dan yang terakhir, melestarikan budaya Indonesia.
I